teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Oktadiswita Apsari, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Dalam program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang, kami sebagai mahasiswa tidak hanya belajar mengenai ilmu matematika, tetapi kami juga dibekali dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan seorang guru. Sistem perkuliahan program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang didesain senyaman dan semenyenangkan mungkin bagi kami, mahasiswa, dan juga bagi para dosen. Buat teman-teman semuanya, jangan ragu untuk bergabung dengan kami di program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang. Berikut ini adalah video pembelajaran terkait materi perbandingan kelas 7 SMP. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Putri yang sudah memimpin doa untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, sekarang Ibu presensi kalian dulu ya. Putri ada? Hadir, Bu. Sasi ada? Hadir, Bu. Rahajeng Rahmawati? Hadir, Bu. Nabila Anggraina? Hadir, Bu. Ya, berarti semuanya sudah hadir di room ini ya. Tadi Ibu sudah membagikan kalian LKPD. Kalian bisa unduh LKPD-nya terlebih dahulu untuk mempersiapkan pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Kemarin Ibu sudah mengingatkan kalian untuk belajar melalui buku pendamping yang kalian punya. Apakah kalian sudah mempelajarinya? Sudah, Bu. Ada yang ingin berpendapat atau menyampaikan apa yang kalian dapat setelah kalian belajar dari buku pendamping yang kalian punya? Saya, Bu. Yang saya pelajari itu mengenai perbandingan, Bu. Ada perbandingan senilai dan berbalik nilai, Bu. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Putri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas atau mempelajari bersama terkait materi perbandingan. Ibu, saya screen dulu ya. Pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama terkait dengan perbandingan. Sebelum kita membahas materi perbandingan terlebih jauh, kita harus memahami apa sih tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep perbandingan senilai. Dua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Pengertian perbandingan.
Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai tertentu dengan satuan sejenis. Setiap nilai yang dibandingkan harus memiliki satuan yang sama, misalnya satuan massa, panjang, waktu, dan lain sebagainya. Contoh perbandingan. Masalah perbandingan matematika ini sebenarnya sering kali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, perbandingan usia kakak dan adik, perbandingan harga buah di dua toko yang berbeda. Yang ketiga, perbandingan ukuran baju. Ada 3 cara yang digunakan untuk menyatakan perbandingan. Perbandingan identik dengan pecahan. Ada 3 cara yang berbeda untuk menyatakan suatu perbandingan. Yang pertama yaitu pecahan. Pecahan A per B, misalnya 1/4, 3/4, gitu. Yang kedua, 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya 1,24, itu 1/4 dibacanya. Yang ketiga, 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Contohnya 1/4, 2/3, misalnya. Selanjutnya, syarat membandingkan. Ada 2 syarat yang digunakan untuk membandingkan. Pertama, satuannya harus sama. Yang kedua, ketika kita membandingkan, kita harus membuat bentuk perbandingan yang paling sederhana. Nah, tadi ada 2 syarat yang digunakan untuk membandingkan. Yang pertama, satuannya harus sama. Misal, di situ Ibu tulis panjang pensil Ani 3/4 kali berat badan Yudi. Perhatikan, ada komponen pertama, panjang pensil. Ada komponen yang kedua, yaitu berat badan Yudi. Di mana komponen pertama, panjang pensil itu satuannya apa? Satuan panjang, sentimeter mungkin. Yang komponen yang kedua, berat badan Yudi. Satuannya apa? Kilogram. Dia berat. Jadi ini mempunyai komponen 1 dan komponen 2 mempunyai satuan yang berbeda. Jadi panjang pensil Ani itu tidak bisa dibandingkan dengan berat badan Yudi karena satuannya berbeda. Lanjut, syarat yang kedua. Ketika kita membandingkan, kita harus membuat perbandingan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Ketika melakukan perbandingan, pastikan hasil bagi kedua besaran suatu bilangan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Contohnya, kakak mempunyai uang sebesar Rp150.000, sementara adik mempunyai uang Rp50.000. Berapa perbandingan uang mereka? Ada yang berani berpendapat kira-kira berapa perbandingan antara uang kakak dengan uang adik? Aku izin menjawab. Iya, Mbak Rajeng, silakan. Perbandingannya 15:50. Ya, Mbak Rajeng menjawab perbandingan antara uang kakak dengan uang adik adalah 15:5. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Nabila. Silakan, Mbak Nabila. 3:1, Bu. Nah, jawaban Mbak Nabila berbeda dengan jawaban Mbak Rahajeng. Mbak Rahajeng menjawab perbandingan uang kakak dengan uang adik adalah 15:5. Sedangkan Mbak Nabila menjawab perbandingan uang kakak dengan uang adik adalah 3:1. Perhatikan teman-teman, bahwa ketika kita membandingkan, kita harus mengubah bentuknya ke bentuk yang paling sederhana. Tadi Mbak Rahajeng menjawab 15:5. Apakah itu sudah bentuknya sudah bentuk yang paling sederhana? Belum, Ya. Bu. Ya, belum. Jadi, kita harus ubah perbandingan itu menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu kita sederhanakan lagi. Masing-masing dibagi dengan berapa? 5. Sehingga didapat perbandingan yang paling sederhana, yaitu 3:1. Jadi, jawaban Mbak Nabila yang paling benar. Tepuk tangan ke Mbak Nabila. terima kasih, Bu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis perbandingan. Ada 2 jenis perbandingan. Yang pertama yaitu perbandingan senilai. Yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tahap yang pertama yaitu perbandingan senilai. Perbandingan berbalik nilai kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara 2 buah besaran, di mana jika nilai salah satu besaran bertambah, maka besaran yang lainnya juga bertambah. Jadi, semisal komponen pertama naik besarannya, maka komponen yang kedua pun juga naik besarannya. Begitu juga, jika komponen yang pertama itu besarannya turun, maka komponen yang kedua besarannya juga turun. Nah, contoh perbandingan senilai. Contoh kejadian yang termasuk dalam perbandingan senilai. Ibu kasih contoh 3. Contoh yang pertama, jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Yang kedua, banyaknya barang dengan jumlah harga barang.
saya akan mengajak kalian untuk menyelesaikan permasalahan perbandingan senilai. Misalnya nih, si Ulil ini. Si Ulil adalah seorang koki di hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah. Tiba-tiba nih pada masa liburan, tamu hotelnya bertambah. Resep yang telah dibuat sebelumnya, resep untuk hari-hari biasanya itu 2 gelas takar tepung terigu, itu dapat digunakan untuk membuat 3 loyang cookies. Nah, karena pada musim liburan barangkali sehingga tamu hotelnya banyak, Ulil harus membuat cookies lebih banyak. Jika Ulil mengubah resepnya menjadi 12 gelas takar tepung terigu, berapa loyang cookies yang dapat dibuatnya? Tahui banyaknya tepung resep mula-mula itu 2 gelas takar. Banyaknya cookies dari resep mula-mula 3 loyang. Banyaknya tepung resep baru itu 12 takar. Nah, kira-kira yang ditanyakan berapa banyak loyang cookies yang dapat dibuat dengan resep baru. Kita misalkan dulu nih, banyaknya loyang cookies dengan resep baru kita misalkan dengan X. Lalu kita bandingkan. Kita selesaikan permasalahan ini menggunakan perbandingan senilai. Kenapa? Karena ketika resep mula-mulanya 12 takar tepung terigu, itu bisa membuat 3 loyang. Kalau dengan resep baru itu membuat dengan 12 gelas takar tepung terigu, berarti cookies yang dihasilkan akan jauh lebih banyak. Kita bandingkan banyak resep mula-mula per banyaknya cookies dengan resep mula-mula sama dengan banyaknya tepung resep baru per banyaknya cookies dengan resep baru. Kita masukkan tadi yang diketahui banyaknya tepung resep mula-mula ada 2 gelas takar. Kita tuliskan 2 gelas takar per banyaknya cookies resep mula-mula ada 3 loyang. Sama dengan banyaknya tepung resep baru tadi 12 gelas takar. Nah, yang ditanyakan banyaknya cookies dengan resep baru. Kita misalkan tadi dengan X. Lalu kita kalikan silang. 2. 2 kali X sama dengan 3 kali 12. Didapat 2 kali X, 2X sama dengan 3 kali 12, 36. Masing-masing ruas dibagi dengan 2. Didapat X sama dengan 18. Jadi banyaknya loyang, banyaknya cookies yang dapat dibuat dengan resep baru sebanyak 18 loyang. Sekarang Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari Mbak Putri dan Mbak Sasi, dan kelompok yang kedua terdiri dari Mbak Nabila dan Mbak Rahajeng. Nah, dalam LKPD itu terdapat latihan soal untuk kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Ibu kasih waktu kalian untuk menyelesaikan LKPD itu dengan waktu 10 menit. Kalian diskusikan melalui secara online melalui WhatsApp group mungkin, atau kalian melalui Japri boleh. Nah, setelah itu hasil diskusi kalian bisa kirimkan ke grup WhatsApp kelas kita. Untuk penyelesaiannya, Alan menyelesaikan seperti berikut. 80 dikali 60 sama dengan 480, 75 dikali 6,4 sama dengan 480, 60 dikali 8 sama dengan 480, 40 dikali 12 sama dengan 480. 480 merupakan konstanta perbandingan XY sama dengan 480 atau Y sama dengan 480 per X. Y sama dengan 480 per X menyatakan hubungan antara dua variabel. Waktu yang ditempuh sama dengan 480 dibagi dengan kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai. Y sama dengan 480 dibagi dengan kecepatan rata-rata yaitu 50. Y sama dengan 48 per 5. Diperoleh hasil Y sama dengan 9,6. Jadi, lama perjalanan yang ditempuh Alan jika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 adalah 9,6 jam. Seperti itu. Ya, sekarang beri tepuk tangan untuk Mbak Putri yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian merasa capek, butuh istirahat nggak sih? Butuh. Nah, kalau butuh, Ibu kasih kalian waktu untuk minum, untuk makan snack. Nah, supaya kalian lebih fresh, Ibu akan ajak kalian untuk melakukan senam otot. Nah, bagaimana nih perasaan kalian setelah kalian istirahat, boleh makan, boleh minum, boleh peregangan otot, sudah senam otak, perasaan kalian gimana? Senang. Ibu akan mengadakan kuis
Kita berikan apresiasi kepada Mbak Rahajeng yang telah presentasi. Selamat kepada Mbak Rahajeng mendapatkan poin tambahan dari saya karena berhasil menyelesaikan kuis pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin ngajak teman-teman semuanya untuk mereview kembali materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, apa yang sudah kalian dapat selama proses pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan Mbak Nabila. Jadi hari ini kita belajar tentang perbandingan. Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai tertentu dengan satuan sejenis. Ada 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu perbandingan, yaitu pecahan, 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, atau 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan kalian untuk tetap semangat belajar di rumah, belajar mandiri secara daring di rumah, belajar mandiri tanpa pendampingan dari seorang guru, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan hindari kerumunan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila dalam mendampingi proses belajar kalian ada salah kata. Saya akhiri. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih.